Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Sepanjang siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang ke-35. Ke-35 kaifa yumkinuni taqabbulut taghyiri wa ta'amulu ma'ahu bimurunatin. Bagaimana saya bisa menerima perubahan dan menghadapinya secara fleksibel. Bagaimana kita bisa menerima perubahan, menghadapinya secara fleksibel. Yang pertama, buatlah perubahan cara hidup. Ij'al at-taghyira manhaja hayatin. Yang kedua, kun mutaharriran. Yang kedua, jadilah orang yang bebas, merdeka. Yang merdeka, pikirannya merdeka, enggak ketakutan apa-apa. Untuk menjadi orang yang merdeka, banyak pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk berubah? Kapan waktu yang tepat untuk berubah? Waktu yang tepat untuk berubah nomor satu adalah indama la tajidu tahaddi. Ketika sudah tidak ada tahaddi, tantangan. Sudah tidak ada tantangan lagi, maka harus berubah. Nomor dua, indama tasbahu aktsar intiqadan li ahwalil amali. Itu nomor dua, ketika Anda menjadi lebih kritis terhadap kondisi kerja. Kalau Anda sudah mulai kritis, sering bertanya ada apa, kenapa, segera Anda berubah. Nomor tiga, indama tas'uru bi kaslin wa adami rughbatin lidhihabi ila maqarri amalika. Yaitu saat Anda merasa malas dan tidak ingin pergi ke tempat kerja. Kalau Anda sudah mulai malas-malasan, berarti ada sesuatu yang salah. Maka segera rubahlah, harus dirubah. Nah, hadzal mithal minal mumkin ta'mimuhu ala hayatika bi akmaliha. Hadzal mithal minal mumkini ta'mimuhu ala hayatika bi akmaliha.
contoh ini dapat digeneralisasi untuk seluruh hidup Anda. Jadi contoh-contoh tadi, ketika ada pertanyaan kapan harus berubah, itu bisa digeneralisasi untuk seluruh hidup Anda. Pokoknya di kondisi yang tadi di atas, Anda harus segera berubah. Di seluruh kehidupan Anda, apa saja. Mau belajar, mau lagi kerja, mau lagi berusaha. Tapi jangan yang untuk istri atau suami, nanti ada kayak gini langsung berubah, ganti. Nah, kayak gitu. Nanti ganti-ganti terus istrinya, kan repot. Ini urusan usaha. Jadi ketika ada kejadian sudah tidak ada tantangan lagi, indama la tajidu tahadi, berubah. Indama nomor 2, indama tasbau aksaro ingkodan la li ahwalil amal, berubah. Ketika Anda menjadi lebih kritis terhadap kondisi kerja, kondisinya kurang baik, berubah. Indama taskuru bi kaslin wa adami rugbatil lihabi ila maqori amalika, saat Anda merasa malas dan tidak ingin pergi ke tempat kerja, berarti di tempat kerjanya ada persoalan, berubah. Indama yakunu dhihab ila makani afdal minadh dhihab lil amali, ketika Anda senang pergi ke tempat yang lebih nyaman daripada ke tempat kerja, maka berarti ada masalah, ubah. Contoh-contoh di atas, hadzal mithalu minal mumkini ta'mimuhu. Jadi contoh-contoh ini dapat digeneralisasi untuk seluruh hidup Anda. Hadzal mithalu, bermula contoh-contoh ini tu minal mumkini, sebuah kemungkinan, minal mumkini, hadzal mithalu, bermula contoh ini minal mumkini, dari sebuah kemungkinan. Itu takmimuhu, boleh mengeneralisasi mithal ala hayatika, atas kehidupan Anda, bi akmaliha, dengan semuanya atau seluruh hidup Anda, bi akmaliha, dengan seluruh hayatika, pada hayatika. Wa idza ma faqadta al-hafiza wa rughbata au asbahta hayataka rutinian bahtan la ibda fihi wala tamyiz. Fa idza ma qaddamta, jika Anda kehilangan motivasi dan keinginan atas hidup Anda menjadi rutinitas murni, tanpa kreativitas dan tanpa perbedaan, itu harus segera berubah. Jadi kalau Anda sudah kehilangan motivasi di dalam kerja Anda, di dalam usaha Anda, dan Anda sudah kehilangan keinginan di satu kehidupan Anda, dan atau hidup Anda menjadi rutin murni, rutinitas murni, itu aja. Udah bosen kayak gitu, tanpa kreativitas, tanpa perbedaan apa-apa, yaudah kayak gitu, hidup kayak gitu, berhenti, jelek, nggak ada perubahan, maka berubahlah. Karena Rasulullah menyampaikan kemarin gimana? In ahsantu, in ahsanan nas ahsantu, in asa'an nas asa'tu. Nah, perubahannya harus jelas. Syai'un hasan, syai'un hasan, syai'un hasan, menuju yang baik, yang baik, yang baik.
ke atas, ke atas, ke atas. Hari ini baru bisa bayar pajak badan, yaitu pajak badannya Islam itu ya zakat fitrah. Masa orang hidup baru bisa bayar zakat fitrah terus? Zakat malnya belum, itu gimana? Malah bahkan, hari kemarin bisa bayar zakat fitrah, sekarang malah mencari zakat fitrah ya. Jadi nggak punya motivasi hidup apa gimana itu? Jadi jangan cuma jadi Islam mendorong untuk paling dasar bisa bayar zakat fitrah. Terus naik menjadi zakat mal. Terus. Makin besar Anda menjadi pembayar zakat, itu yang top. Paham maksudnya? Ya. Wa idza ma qaddamta, jika Anda ke ma qaddamta al-hafiza wa rubata, wa idza ma faqadta, ketika Anda kehilangan al-hafiza akan motivasi, warubata dan kehilangan keinginan, au asbahta maksudnya atau Anda jadi asbahta haya au asbahat atau jadi apa hayatuka, kehidupan Anda jadi itu rutinian, menjadi rutin. Au asbahat atau jadi apa hayatuka, kehidupan Anda itu rutinian menjadi rutin, bahkan menjadi rutin yang benar-benar rutin, bahkan benar-benar rutin, la ibda, tidak ada kreativitas fihi dalam kehidupan rutinian itu, wala tamyiz, dan tidak ada kenaikan. Fal waktu, maka bermula waktunya, qodahana, sekarang, litajdidi, untuk merubah, untuk memperbarui, untuk memperbaharui, wataghyiri, dan untuk merubah, wal ibda'i, dan untuk kreatif. Kalau sudah terjadi kondisi hidup Anda begitu, dan Anda sebagai pemimpin harus bisa melihat situasinya yang dipimpin. Kalau terjadi demikian, maka fal waktu qadhana litajdidi wa taghyiri wal ibda'i. Ini waktunya telah tiba untuk pembaharuan, perubahan, dan kreatif. Jadi jangan jumun, bahkan malah turun rata-rata ini. Ya, dulu bapak-bapaknya punya rumah, punya tanah. Orang tuanya punya rumah, punya tanah, tanahnya lebar. Turun, anaknya 9, dibagi-bagi. Anaknya nggak bisa nyari tanah seperti bapak berusahanya dulu. Dibagi 9 masih cukup, dapat 9 pintu. Punya anak 5 lagi, lalu gimana baginya? Sudah. Maka masih kayak gitu terus, nggak mau berubah. Masa nggak dipikirkan? Kok terus diem aja? Kreatif, mikir. Gitu. Cita-citanya jadi orang kepengen membayar zakat yang terbesar kayak gitu ya, cita-citanya kayak gitu hidupnya. Pengen jadi pembayar zakat terbesar. Jadi jangan cuma zakat fitrah doang, itu zakat fitrah itu 2,5 kilo, 3 kilo beras. Tadinya bisa bayar, terus sekarang udah nggak bisa bayar, malah pencari zakat. Wah itu. Apa gunanya Anda belajar kayak gini? Rasulullah aja bilang, meningkat. In aksana nas aksantu.
ningkat kayak gitu. Ya. Indama taghrasu bidakhilika hadzal makna fastabda fi syu'uri bihatmiyati taghyiri wa ahamiyatihi ladaika. Ketika Anda menanamkan makna ini, indama taghrusu bidakhilika hadzal makna fasatabda'u fi taghyiri bihatmiyati taghyiri wa ahamiyatihi ladaika. Ketika Anda menanamkan makna ini ke dalam diri Anda, maka Anda akan mulai merasakan keniscayaan dan pentingnya perubahan bagi Anda. Kalau Anda sudah mulai berubah, nanti lama-lama akan merasakan asyu'ur bihatmiyah. Perasaan keniscayaan, niscaya bisa, niscaya mampu kayak gitu. Jangan berhenti otaknya. Nah ya sudahlah, lillahi ta'ala. Allah kan ngasih rezeki, ya rezekinya berapa ya udah. Nggak begitu. Itu tawakal yang melewatkan satu poin. Ada urut-urutnya untuk tawakal. Urutnya gimana? Usaha dulu baru tawakal. Kencang dulu itu ontanya baru tawakal. Ontanya tidak diikat terus tawakal, ya sudahlah, mau hilang mau nggak hilang ya sudah biarin aja, itu terserah Allah. Ya pergi juga nggak ngerti ontanya pergi. Itu. Indama taghrusu, ketika Anda menanamkan bidakhilika di dalam diri Anda, menanamkan hadzal makna, akan makna ini, fasa tabda'u, maka Anda akan mulai fisyu'urin, di dalam perasaan, bihatmiyatin, dengan sebuah keniscayaan, bihatmiyati taghyiri, dengan keniscayaan perubahan, wa ahamiyatihi, dan pentingnya perubahan, ladaika, pada Anda atau untuk Anda. Kita kalau umat Islam rata-rata kondisinya kalau mau ke belakang sudah jurang. Mau ke belakang sudah jurang. Masa nggak lompatnya ke depan? Masih mau ke belakang aja. Ke belakang sudah nggak ada apa-apa. Untuk makan sehari-hari aja sudah nggak ada apa-apa. Masa nggak ingin loncat ke depan gitu? Rezeki semua ada alamatnya. Yang kita kalau pas alamatnya mencarinya itu mudah. Nggak ada teori-teorinya. Besok kita kaji kitab tentang bagaimana dapat rezeki. Setelah selesai ini. Nomor 3, ketika ditanyakan bagaimana memungkinkan perubahan dengan cara fleksibel, yang ketiga adalah ghayyir hatal asas. Ghayyir hatal asas. Naam, hatal asas. Min haulika. Da'hu la yabqa ala halin wahidatin tawilan. Ghayyir min amakinihi wa tartibihi. Hawil daiman idhofata lamsatin mukhtalifatin fi kulli marrah. Nah, ini. Ghayyir hatal asas. Ubah, bahkan sampai furniturnya. Ghayyir, ubah, hatal asas, sampai furniturnya.
furniturnya. Jadi ketika kita mau berubah, ada semangat perubahan menjadi baik, syai'un hasan, syai'un hasan, syai'un hasan. Itu di rumah kita itu dilatih untuk sampai merubah tata letak furniturnya, kursi, meja, lukisan. Itu hanya untuk membiasakan perasaan. Itu nanti ada situasi baru, ada suasana baru. Begitu pula mimpin sebuah organisasi, kalau monoton begitu aja, orang lama-lama bosan, ketika bosan sudah nggak mau datang, diajak rapat sudah nggak datang. Nah, kalau organisasi diajak rapat saja sudah nggak datang, lama-lama nggak akan ada rapat. Kalau organisasi sudah nggak ada rapat, 5 tahunnya itu pendek. Tahu-tahu 5 tahun, lupa sudah habis, nggak ngapa-ngapain. Tinggal convert cap, convert will, muktamar. Loh, kok sudah selesai ya waktunya? Bingung akhirnya. Karena nggak melaksanakan, karena rapat saja sudah nggak ada. Ya, akhirnya di caretaker. Itu banyak terjadi begini. Yang ketiga, ghayyir hatal asas. Ubahlah sampai furniturnya. Naam ya, hatal atas sampai furniturnya. Min haulika di sekeliling Anda. Da'hulaya baqa ala halin wahidatin tawilan. Jangan dibiarkan layab qad da'hu, jangan layab qad dibiarkan ala halin wahidatin tawilan, pada kondisi tertentu tawilan dengan waktu yang lama. Jadi situasi meja, situasi tempat tidur saja itu mestinya diubah. Kalau enggak bosen. Yang di tempat tidur enggak pernah berubah, posisi tempat tidurnya nggak pernah berubah, ya lama-lama nanti bosen gimana tuh? Jadi kalau urusan yang di atas tempat tidurnya nggak berubah, nggak apa-apa, tapi kondisi tempat tidurnya berubah, itu wis kamare lecek apa gitu, ruwet pating serudel gitu, nggak pernah berubah. Yes, dah, yang di tempat tidurnya nggak pernah berubah, kamar tidurnya rupek nggak pernah berubah. Ya sekali-kali diajak berubah tidur di hotel yang paling mahal. Gitu. Nah itu kalau yang di atas tempat tidurnya begitu merubahnya. Gitu. Nah, rupek terus yang dirubah bukan posisi tempat tidurnya, tapi yang di atas tempat tidurnya. Wah itu ada piringnya bisa terbang, kucing juga bisa ditendang itu. Nah, iya, begitu. Ghayyir min amakinihi wa tartibihi hawil daiman idofata lamsatin mukhtalifatin fi kulli maratin. Ubah tempat dan penataannya. Selalu coba tambahkan sentuhan yang berbeda setiap saat. Nih, ini penting untuk istri. Untuk perempuan penting ini. Harus membuat situasi suasana baru terus. Kalau tidak begitu, nggak kreatif begitu jadi seorang istri. Kalau suami udah bosan di rumah itu berbahaya loh. Itu bahaya itu. Suami sudah bosan di rumah, bahaya. Di rumah itu aja, makanan itu juga, situasi itu juga, bludak pikirannya. Jadi harus selalu membuat situasi baru dalam hidup.
Kadang-kadang salahnya cuma sepele, kenapa sih aku salah apa kan gitu biasanya orang berantem itu. Orang berantem itu nggak ngerti salahnya apa. Ya karena apa? Nggak ada situasi baru. Situasinya pagi sudah anaknya umbelnya meler-meler, mau sekolah nggak ada yang mandiin, siapa yang mau nganter, terus mau berangkat nangis-nangis, mah bayar SPP, wah wes bulet itu wes. Nah ini nggak boleh kayak gitu, itu nggak boleh itu hidup kayak gitu. Ya. Ghayru bala min amkanihi min amakinihi wa tartibihi, ubahlah min amakini dari tempatnya, wa tartibihi dan penataannya, tartibihi diubah, penataannya kayak apa, tartibihi tempatnya, di posisinya diubah. Hawil, dan cobalah daiman selamanya, idhofatal lamsatin mukhtalifatin, selalu coba tambahkan sentuhan, lamsatin sentuhan, mukhtalifatin yang berbeda-beda, fikul limaratin setiap saat, fikul limaratin setiap saat. Idza kunta tudiru fariqa amalin fa kaifa taj'aluhu yaqbalu bitaghyiril ladzi turiduhu. Idza kunta tudiru fariqa amalin fa kaifa taj'aluhu yaqbalu bitaghyiril ladzi turiduhu. Jika Anda menjalankan tim, Anda seorang leader, ketua, menggerakkan tim. Jika Anda menjalankan tim, bagaimana membuat mereka menerima perubahan yang Anda inginkan? Nah ini contohnya. Sekarang kalau Anda seorang pemimpin, mengajak orang-orang yang dipimpin untuk berubah, gimana caranya? Wong situasi perusahaannya aja sudah nggak untung. Loh, kok nggak mau berubah, begitu aja produksi itu aja, begitu aja. Perusahaannya saja nggak untung, ditungguin begitu aja. Kan mestinya diubah. Kenapa kok nggak untung? Oh, mungkin boros. Dicari yang boros mana. Begitu, biar ternyata yang boros itu pembelian. Wah. Di departemen pembelian bahan baku dicek, adain perubahan. Oh, bang, diadain perubahan menjadi lebih murah. Di segi produksinya gimana? Di segi produksinya ternyata banyak sisa-sisa terbuang. Ubah. Nah begitu. Ketika diubah baru dapat untung. Nah itu namanya syai'un ahsan, syai'un ahsan. Idza kunta tudiru, idza kunta ketika Anda itu tudiru memimpin, siapa Anda? Memimpin fariqa amalin, memimpin pada tim kerja. Tim kerja. Fa kaifa taj'aluhu, bagaimana Anda menjadikan tim kerja? Yaqbalu bisa menerima siapa? Fariq amalin, tim kerja bisa menerima bitaghyiri pada perubahan. Alladzi turidu, yang Anda harapkan. Ketika Anda seorang pemimpin, memimpin sebuah tim atau memimpin sebuah organisasi apa saja, Anda ingin merubah itu. Nah, fa kaifa taj'aluhu yaqbalu bitaghyir alladzi turidu. Bagaimana yang dipimpin timnya itu bisa menerima perubahan? Jawabnya di belakang ini. Alaika antantabih jayyidan inda ihdathi taghyirin
fi bi'ati amalin ilan nuqati al-ash al-atiyah. Ini. Anda harus memperhatikan 10 poin berikut saat membuat lingkungan kerja. Jadi ini satu-satu kita pelajari. Anda seorang pemimpin, Anda ingin mengajak yang dipimpin mau ngikuti Anda untuk merubah sesuatu. Anda seorang pemimpin pondok pesantren, Anda ingin merubah situasi pesantren itu, jangan begitu-begitu aja. Tapi bisa Syai'un Hasan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Caranya gimana? Ada 10 hal. Alaika antan tabih, Anda harus hal berikut ini, 10 poin berikut ini, ilan nuqati pada al-ashri, pada 10 poin, ilan nuqati pada poin-poin al-ashri yang 10 al-atiyah berikut ini. Nomor 1, kalau Anda seorang pemimpin ingin mengajak yang dipimpin untuk berubah, gimana caranya? Ada 10 hal. Nomor 1, do khitatan mufassilatan wa daqiqatan li syai'il ladzi tuaddi alladzi tawaddu taghyiruhu. Ini nomor 1. Nomor 1, buat rencana yang rinci dan akurat untuk hal yang ingin Anda ubah. Nah, ini cara detailnya itu ini. Jadi tidak hanya asal merubah, dibuat rencana yang rinci apa yang mau dirubah. Do khitatan mufassilatan wa daqiqatan li syai'il ladzi tawaddu taghyiruhu. Buat rencana yang rinci dan akurat untuk hal yang ingin Anda ubah. Buatlah, taruhlah khitatan akan rencana, mufasilatan yang rinci, wadaqiqatan dan akurat, daqiqah, akurat. Li syai'in untuk hal-hal alladzi tawaddu yang Anda inginkan. Anda inginkan taghyirahu untuk merubah syai'. Nanti jam 1 Pak Kapolri, Pak Panglima, terus ya di Al-Mahbubiyah. Iya, itu sebelah rumah saya. Oh ya, nanti ke situ kan? Harus wajib karena Pak Yai rawuh juga. Ya oke, nanti saya ke situ juga. Khitotan mufasilatan wa daqiqatan li syai'il ladzi tawaddu taghyir. Buat rencana yang rinci dan akurat. Rencananya harus jelas untuk hal yang ingin Anda ubah, apa saja rencananya. Jangan asal merubah. Belum ada gambaran mau dibikin kayak apa, udah langsung aja dibongkar. Loh, kalau bongkar mah gampang, bikin 1 tahun, bongkar itu 2 jam selesai. Bikin sama bongkar itu bikin bisa 1 tahun, bongkar 1 jam selesai, nggak percaya. Bangun rumah 1 tahun, dibongkar 1 jam habis.
Jangan langsung bongkar. Dok itoron zamanian laha. Dok nomor 2 ini, dok itoron zamanian laha. Tetapkan jangka waktu untuk itu. Tetapkan jangka waktunya. Dok tetapkan itoron zamanian akan jangka waktu laha pada perubahan. Pada rencana perubahan. Nomor 3, dok syarhan wafian lil khittati bi tariqatin wadihatin wa mafhumatin. Nomor 3, berikan penjelasan lengkap tentang rencana tersebut dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Berikan penjelasan lengkap tentang rencana tersebut dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti. Dok berikan syarhanakan penjelasan wafian yang lengkap lil khittati pada rencana-rencana bitoriqatin wadihatin dengan cara yang jelas, wa mafhumatin dan bisa dipahami, bisa dimengerti. Lawang orang yang bawaannya nggak paham diajak berubah, ngerubah apa ini, kok dijalankan perubahan, ya bingung lah bawaannya. Ini mau dibikin apa, harus jelas. Kalau Anda seorang pemimpin mau ngajak sebuah perubahan, rencananya harus jelas. Yang dipimpin harus paham. Kalau Anda presiden, rakyatnya pun harus paham. Apalagi yang diajak kerja, menteri-menterinya harus paham. Kalau menteri-menterinya nggak paham, keinginannya presiden ke timur, dia akan ke selatan atau ke utara, nggak nyambung menterinya. Itu. Nomor 3, dok syarhan wafian bi khittati bi tariqatin wadihatin wa mafhumatin. Nomor 4, a'rid hadza syah bi tariqatin ijabiyatin wa hamasatin. Sajikan penjelasan ini dengan cara yang positif dan antusias. Jadi ketika Anda menyajikan, menjelaskan, kalau Anda presiden menjelaskan ke publik, kalau Anda menteri menjelaskan ke publik, kalau Anda presiden menjelaskan ke menteri-menterinya, yang ingin diubah itu apa? Itu rid hadza syarah bi tariqatin ijabiyatin wa hamasiyatin. Sajikan penjelasan ini dengan cara yang positif dan antusias. Yakin. Itu. A'rid, sajikan hadza syarh pada penjelasan ini bi tariqatin ijabiyatin dengan cara yang positif, wa hamasatin dan antusias, harus hamasah. Walaupun perubahannya bagus, kalau penjelasannya nggak jelas dan penjelasannya tidak semangat, yang menerima, alah ini paling cuma ngomong doang, besok juga lupa. Nah, itu kalau udah kayak gitu bahaya itu. Pemimpin sudah nggak dinggep itu bahaya. Nomor 5, wadih ma saya dusu min taghyirin wabayin atharohu alal muassasati. Jelaskan apa yang akan membatasi perubahan dan dampaknya terhadap institusi. Jelaskan apa yang akan membatasi perubahan dan dampaknya terhadap institusi. Ini penting.
Wadih jelaskan makan hal-hal saya dusu yang akan terjadi minat taghyiri dari perubahan. Wabayin dan jelaskan atharahu akan dampaknya ma alal muasasa pada institusi, pada lembaganya. Apa yang bakal terjadi. Nomor 6, tawakko al-iktiradat alati tatawakkauha wajahiz roddan amalian alaiha. Antisipasi keberatan yang Anda harapkan dan persiapkan tanggapan praktis terhadapnya. Nah, untuk nomor 6 dan selanjutnya kita kaji hari esok, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semua yang ikut ngaji ini dan mendengarkan ini atau bahkan mengikuti dalam YouTube, insya Allah mendapatkan perubahan yang syai'un hasan, jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi hebat, jadi hebat, jadi hebat. Anda semua seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.